Banyak sekali pelaku UKM yang masuk di e-commerce. Mereka sharing account. Saya punya toko A, terus kamu juga punya toko B, yang ada toko C. Udah kita joinan aja lah, kita bikin satu account biar rame-rame kita jualan di situ. Ternyata yang satu nge-fraud. Nipu, jual barang tiruan. Lah kita semua kena. Celaka. Ini juga salah satu hal tentang edukasi gitu ya. Platform digital itu kan ada resiko kena hack, ada resiko kebocoran data. Bahwa harus diajarin gitu loh, bahwa kalau kita jualan offline, resikonya adalah preman datang. Malah resiko di dunia digital adalah kebocoran data. Istilahnya ya preman online lah. Iya. Halo sobat-sobat, kembali lagi di Landak Podcast. Hari ini kita kedatangan tamu sangat spesial. Waduh. Sobat Setiawan Adiputro. Hari ini tuh judulnya digitalisasi UMKM. Apakah digitalisasi UMKM ini itu peluang atau jurang? Nah, seperti biasa, podcastnya akan available audionya nanti di Spotify. Bagi yang mau nonton live, bisa nonton live di YouTube sama di Instagram live. Namanya Landak. Ya. Untuk sosmed yang lain juga bisa di follow landak.id ya, di Twitter, TikTok, dan lain-lain. Nah, kita langsung masuk aja nih. Ayo. Waduh, kalau ngomongin digitalisasi UMKM ya, memang lagi marak ya. Karena kan barusan COVID juga. Jadi kesempatan yang ya kalau dari kita sih mikirnya luar biasa. Nah, sini udah ada pertanyaan. Ya. Oh, ada landaknya juga di situ ternyata. Hebat. Jadi masuk pertanyaan nomor 1 dari Bang Wawan sendiri. Nah, soalnya panggilnya biasanya Wawan. Ya. Yes. Bolehkah di-share mengenai pengalaman dan keterlibatannya? Sebentar. Gue belum nge-introduce lu nih. Oh kan iya. Ex direktur OVO ya. OVO ya. Sama apa namanya? Sekarang Bang Wawan itu CEO-nya CoinPay. Nah dari pengalaman di OVO, pengalaman CoinPay, boleh di-share nggak nih keterlibatannya di apa namanya dunia digitalisasi UMKM? Oke, kalau dulu ya cerita dulu kan santai ya. Jadi lu gua oke lah ya. Aman aja, santai aja ini. Jadi kalau dulu itu kan gua kan emang main di dunia payment ya. Lumayan lama di dunia payment. Nah, itu biasanya kan kita ngelihat apa sih yang bisa kita fokuskan untuk mengembangkan digital payment di Indonesia. Dan memang target utamanya itu adalah bagaimana caranya supaya UKM ini bisa menerima pembayaran digital. Nah, jadi awalnya tuh seperti itu. Kenapa kita lihat UMKM? Karena sebenarnya UMKM itu sebenarnya kalau dilihat dari jumlahnya itu tuh lebih dari 70% usaha di Indonesia itu sebenarnya UMKM. Nah, jadi sebenarnya pasarnya besar sekali gitu kan. Jadi dari awal pada saat sekitar tahun 2009 sampai 2016 gitu kan, itu kita cerita uang elektronik itu hanya bisa dipakai di jalan tol atau untuk pembayaran yang sangat spesifik. Nah, setelah 2016 itu mulai pembayaran digital itu masuk ke retail, dunia retail. Nah, disitulah kita mulai lihat gitu loh, bahwa retail ini sebenarnya yang bisa menerima ini kan UMKM ini punya pasar yang besar sekali. Cuma memang pada waktu itu sebenarnya UMKM itu kebanyakan masih manual, masih tradisional Satu-satu gitu. Ya, Satu-satu, terus ya warung-warung gitu kan, warung terus tukang jualan. Gimana nih caranya untuk membawa mereka ke dunia digital? Nah, dulu itu kita bikin platform platform di mana UMKM itu bisa jualan secara online, bisa delivery makanan, bisa delivery barang gitu kan. Nah, terus juga bergerak ada sisi lainnya dari e-commerce kayak ya banyak lah ya e-commerce platform di Indonesia gitu, dan di situ UMKM itu jadi punya wadah untuk mereka masuk ke dunia digital untuk menggapai pasar yang lebih besar. Nah, kalau bicara pengalaman sebenarnya menarik adalah banyak loh UMKM itu pada saat ditawarin go digital untuk bisa mencapai pasar yang lebih besar, mereka takut. Mereka bilang, buat apa? Saya udah nyaman kok seperti ini.
Iya. Saya ada restoran kecil pinggir jalan, mereka biasa buka Senin sampai Kamis doang. Dengan adanya digital mereka juga nggak pengen masuk. Buat mereka udah cukup kok. Oh, karena Saya secara segini. offline udah udah banyak juga. Benar, secara offline buat mereka kayak enggak, kebutuhan saya sehari-hari itu udah terpenuhi gitu. Nah, edukasi terhadap hal itu di UMKM itu ternyata cukup menantang. Oh iya, betul betul. Kalau semisal kayak yang kayak UMKM gitu kan juga banyak yang di dalam pedesaan gitu ya, bukan di kota-kota besar juga ya. Tantangannya tuh contohnya apa? Maksudnya kayak apakah memang akses kalau digital kan biasanya di platformnya di HP gitu ya, atau kayak pakai web gitu Ya. Itu apakah? Nah, UMKM itu kan memang dimensinya spektrumnya besar luas sekali gitu kan. Dari mulai pedagang baju di Tanah Abang atau di tempat-tempat grosiran itu mereka udah kadang-kadang mereka terbiasa untuk jualan lewat handphone. Jadi pelanggan-pelanggan mereka itu pesan lewat handphone. Jadi udah terpapar nih sama dunia digital. Jadi pada saat ditawari, oh go digital yuk kita masukin platform, bisa taruh, bisa placement untuk barang apa segala macam di sana, mereka familiar sama hal itu. Tapi kalau kita bicara di pasar-pasar, ternyata bahkan sampai sekarang pun banyak dari mereka itu handphonenya itu handphone yang bukan smartphone sampai sekarang. Jadi itu salah satu jadi kendala yang cukup besar dan sampai sekarang masih banyak kita alami hal seperti itu. Iya. Kadang-kadang kan juga bisa kotanya habis itu kayak nggak bisa mengakses gitu. Jadi itu Betul. tapi itu menurut Bang Wawan tantangan yang paling besar ya atau ada yang lain? Tantangan yang paling ya itu salah satu tantangan yang paling besar ya. Jadi dari sisi kemampuan mereka, digital literacy mereka, tapi juga di luar daripada itu juga banyak hal lain. Kayak yang menarik adalah banyak UMKM itu juga pengennya terima cash. Karena pada saat ditanya, oh kan kalau pakai pembayaran digital lebih gampang. Terus mereka takut, mereka bilang nanti saya kena masalah nggak kalau kelihatan uang saya banyak. Oh, oke, yang Nah, sekarang gitu ya, yang betul. flexing sekarang. Benar, jadi hal kayak gitu ternyata banyak orang-orang itu nggak pakai kayak udahlah nggak apa-apa saya terima cash segini cukup kok daripada nanti kena masalah. Banyak dari mereka tuh takut naruh uang di bank itu tuh mereka pikir itu bisa Nanti kena tersorot. masalah. Emang sebenarnya kalau ya menurut Bang Wawan lah sendiri, apakah memang naruh duit banyak gitu di bank tersorot oleh bank atau tersorot oleh ya pihak pajak gitu lah? Nah, itu dia ya. Sebenarnya kalau mau bilang ya kembali lagi namanya kita hidup di negara kan pasti kan kita memang harus bayar pajak juga ya. Iya betul. Gitu. Mau penghasilan kecil mau penghasilan besar kan pajak ada porsinya juga. Cuma memang banyak persepsi orang karena denger di berita lah, oh ada ini nggak bayar pajak kena masalah, oh ternyata ada punya duit banyak dipermasalahkan sama bank, mereka tuh takut. Banyak dari mereka itu karena nggak ngerti jadi takut terus jadi menutup diri, udahlah buat saya segini udah cukup kok. Itu Itu tantangan satu lagi yang digital. Jadi kalau semisal ya kita kembali lagi lah ke untuk digitalisasi UMKM sendiri tuh apa sih bentuknya? Apakah cuman bisa connect ke HP atau ya cuman connect ke web 3.0 lah contohnya, atau kayak membuat website gitu kan supaya lebih online. ya. Nah ini juga hal yang menarik ya karena kalau kita ngomong digitalisasi itu banyak sekali macamnya. Pertama yang paling gampang adalah masuk di platform e-commerce. Platform-platform marketplace, mereka tinggal subscribe, mereka terus foto-fotoin barang-barangnya terus jualan, mereka lihat, itu satu. Yang kedua adalah ada juga yang mereka punya website sendiri, mereka coba dagangin websitenya, mereka punya etalase sendiri, jadi mereka punya customer service sendiri, mereka punya channel penjualan, channel komunikasi sendiri gitu kan. Terus ada lagi juga yang mereka masuknya bukan ke platform e-commerce tapi platform-platform kayak yang on demand services gitu. Nah itu juga ada juga tuh ya contohnya kalau nyebut merek lah Gojek, Grab kayak gitu. Mereka jualan di sana. Itu kan juga hal-hal berbeda. Dan pada saat kita bilang digitalisasi UKM sebenarnya terlepas dari platform apapun juga yang menjadi sorotan, yang menjadi bahan utamanya itu adalah pertama mereka lebih terdata. Terdata dalam artian mereka tahu stok mereka ada berapa,
mereka punya penjualan berapa, layanan kepada customer mereka jadi lebih bagus, laporan kas mereka juga jadi lebih jelas, dan akses ke keuangan, ke fasilitas keuangan jadi lebih besar karena datanya ada gitu. Oh iya, jadi kayak nggak kayak semisal dulu kan kalau UKM satu-satu ya di Excel kayak menulis apa namanya laba rugi, Iya, habis itu di buku nulisnya. iya iya buku betul malah gitu. iya. Iya. Neraca keuangan gitu kan. Waduh, itu Heeh. bisa memakan waktu lama ya. Jadi sekarang kalau UMKM bisa menggunakan ya program-program yang basisnya ya SAP gitu ya, ERP gitu ya. Betul. Jadi ya mini ERP atau paling nggak mereka jadi ada pencatatan gitu kan. Dan itu sebenarnya ternyata banyak yang menimbulkan potensi besar kepada UMKM itu untuk bisa berkembang. Soalnya mendadak bank jadi lebih bisa ngelihat kemampuan keuangan mereka gitu. Oh iya betul sih, bener sih. Bisa langsung ngecek recheck Iya, ngeceknya gampang. Kalau dulu kan kalau misalnya warung, saya punya warung, terus saya mau bikin satu warung lagi. Pada saat saya mau pinjam ke bank, ditanya, "Kamu penghasilan kamu berapa?" "Ah, kira-kira segini." "Ada catatannya nggak?" "Nggak ada, terima cash." Bank juga bingung kan ngelihatnya gitu. Nah, tapi kalau sekarang kalau udah masuk ke digitalisasi, semua datanya ada, bank tinggal lihat, saya boleh lihat nggak laporan keuangan 3 bulan terakhir atau 6 bulan terakhir. Oh, ternyata penjualannya konstan ya, bagus. Atau oh, ternyata penjualannya meningkat nih, wajar dia memang mau apa namanya mau pinjem untuk mengembangkan Duit. usahanya. Artinya ada nih kesempatannya ada untuk mereka berkembang gitu. Ya betul juga sih. Tapi yang kayak tadi Bang Umar bilang kan ada beberapa UKM yang memang sebenarnya ya nggak tahu ya, mungkin targetnya bukan perkembangan, targetnya cuma mendapat duit segini gitu ya. Jadi kayak pun mereka nggak mau merasakan digitalisasi ini, atau lebih tepatnya ya ya udahlah offline gitu, diberikan mortar toko atau warung itu Iya. udah cukup. Ya, jadi ya dari sisi kita juga mikir sebenarnya kayak di zaman Indonesia sekarang gitu ya, yang semua serba digital tuh pentingnya apa sih, kayak kalau semisal warung-warung juga bisa hidup tanpa digitalisasi ini. Ya, sebenarnya gini, kalau kalau kita bilang apa sih opportunity-nya gitu, kesempatannya kalau kita masuk ke dunia digital itu kan adalah data dan juga akses. Contohnya gini, saya jualan sate ayam gitu kan, artinya saya harus punya supplier dari daging ayamnya. Biasanya saya ngambil dari si satu supplier ini. Kalau dia bilang harganya naik, ya mau nggak mau saya ngikut. Nah, kesempatan yang kalau saya dapatkan kalau saya masuk digital, saya masuk ke dunia digital, oh ternyata ada supplier daging ayam yang kualitasnya sama, harganya lebih murah. Jadi punya akses untuk mendapatkan informasi-informasi yang baru gitu, dan mungkin ada kesempatan bisnis yang lebih besar di sana. Itu satu. Yang kedua ya tadi ke jalur distribusi. Biasanya kalau saya jualan sate itu nungguin ada orang-orang yang datang terus saya jual. Terus kalau lagi nggak jam makan siang atau nggak lagi jam rame, ya udah saya Sepi. duduk-duduk aja sepi. Tapi kalau akses ke warung saya, akses ke dagangan saya lebih banyak, orang lagi bengong, kadang-kadang pengen ngemil apa ya, sate. Susah jalan ke sana, oh ternyata ada di platform ini, dia pesen. Itu kan namanya kan kesempatan untuk mendapatkan penjualan lebih, jadi lebih banyak juga. Iya betul juga ya. Tapi juga kalau semisal memang data dan aksesnya juga makin mudah ya, berarti mereka juga nggak bisa sembarangan matok harga dong. Kalau semisal ya kan sate, contohnya 10 tusuk 15.000, nggak tahu dapat dari mana. Tapi ya jadi yang dari sisi lain nggak bisa, wah 10 tusuk sate itu 20.000. Nah, betul. Itu juga satu hal yang menarik juga ya pada saat kita bicara. Dengan adanya digitalisasi ini, ada beberapa UMKM yang justru jadinya nurunin harga. Karena selama ini mereka ngerasa ini areanya area gua nih. Jadi udah yang jualan di sini cuma gua doang. Gak ada yang Nggak ada kompetitor Gak gitu ada kan. kompetitor. Jadi gua bisa naruh harga suka-suka hati. Ternyata dengan adanya digitalisasi, oh ada yang jual produk serupa agak jauh tapi bisa dikirim. Waduh, artinya kan gue bisa kehilangan market gue dong gitu loh. Apa namanya, pelanggan gue bisa pindah nih, bisa lebih pilih online nih. Gimana caranya? Ya udah deh disesuaiin deh sama harga yang lain gitu. Artinya kan sebenarnya dari sisi UKM mereka mungkin merasa quote unquote rugi gitu.
Tapi dari sisi customer jadi merasa untung karena buat mereka dengan adanya digitalisasi, dengan adanya platform e-commerce dan yang lainnya, harga itu jadi lebih murah dibandingkan sebelumnya. Iya bisa dibilang begitu sih, tapi ya balik lagi ya kalau semisal ya saya nih cuman kayak semacam tukang sate gitu kan. Nah, yang tadi balik lagi ke akses HP, berarti kan kita harus masang-masang ya toko kita lah istilahnya di Betul. e-commerce itu. Sebenarnya apakah masang-masang di toko online gitu sepadan gitu, dengan apa namanya hasil dagangan yang semakin besar atau kayak pasar yang Ya, nah ini memang jadi salah satu hal yang jadi pertimbangan juga ya. Banyak UMKM itu juga berpikir hal yang sama. Karena buat mereka kayak saya susah, saya cuma punya handphone kayak begini. Mau gimana? Kalau saya mau untuk bisa ikut berkompetisi di sana, kalau saya mau masuk digital nanti saya harus ganti HP. ya, Ntar jadi berapa nih saya kos harus lagi. oh iya kos lagi, udah hidup sehari-hari aja susah gitu kan. Nah, jadi memang benar kembali lagi ke tantangan pertama adalah masalah literasi. Literasi digital itu masih rendah. Lalu tantangan kedua adalah taraf hidup. Bahwa UMKM itu banyak sekali yang working capitalnya itu daily working capital. Iya Mereka betul. dagang besok itu hanya bisa kalau hari ini dagangannya laku. Jadi Gitu. kayak Jadi semacam beneran muternya hari per hari dan pada saat itu terjadi mereka merasa bahwa untuk mengembangkan bisnisnya itu mereka masih nggak punya, masih masih berat sekali untuk bisa jalan ke sana. Belum lagi ke tadi kekhawatiran karena mereka literasi digitalnya rendah, mereka takut nanti ada masalah lagi. Nanti saya disamperin preman dari tempat lain, nanti saya disamperin polisi, nanti saya ditanyain sama bank, nantinya banyak sekali. Banyak kekhawatiran-kekhawatiran yang kita sendiri, saya jujur dulu sempat kaget gitu loh, kok mereka mikirnya sampai senyejelimet ini ya gitu loh. iya, 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 betul, maksudnya kan ya karena gaji sehari-hari juga ya kalau semisal abang Grab atau semisal tukang sate gitu tidak menghasilkan pada hari itu ya ya matilah. Iya, besok nggak bisa jualan lagi. Jadi, oh ya udah deh dijual lagi deh yang barang hari ini gitu. Barang kemarin kita jual lagi deh biar dapetin untung dulu, dapetin buat bisa beli barang baru gitu loh. Nah kalau begitu ya ini banyak pengalaman nih dari Bang Wawan, udah apa namanya kan ex direktur OVO, habis itu CEO-nya CoinPay kan. Apa sih strategi ya menurut Bang Wawan sendiri untuk digitalisasi UMKM ini, kayak contoh warung atau PKL lah. Ya, kalau dibilang strateginya sebenarnya ini sih. Pertama dari sisi UMKM-nya sendiri ya, pada saat mereka mau memutuskan untuk digital itu, pertama adalah lihat kesempatan yang ada. Jadi kekhawatiran, ketakutan itu wajar, pasti ada, tapi dilihat potensinya ada apa sebenarnya. Kalau mereka masuk ke dunia digital, ribet memang di awalnya untuk belajar, untuk memahami hal-hal itu, tapi akses ke pelanggan baru jadi lebih besar. Akses ke supplier jadi lebih banyak. Akses ke jalur distribusi juga jadi lebih bervariasi. Jadi sebenarnya hal itu yang harus mereka lihat, dan kalau kita udah menjalankan strategi itu, nah ini nanti kembali lagi ke bentuk UMKM-nya apa, karena dari situ strategi ke dunia digitalnya itu beda-beda. Ada yang masuk e-commerce, ada yang masuk ke on demand services, ada yang juga masuk ke bikin platform sendiri. Ini tergantung dari bentuk UMKM-nya, jumlah dari pelanggan loyal customer mereka, terus dari barang dagangannya gitu. Ya, ya benar. Berarti kalau semisal yang ya tadi ya kan ada kos-kos tambahan kalau mau online gitu ya, atau masang toko di marketplace. Berarti kan modal awalnya besar lah, semisal untuk mau mengikuti tren digitalisasi ini lah. Kalau memang mereka yang gaji-gajinya eh, apa namanya untuk keuangannya ya sehari-hari dependent sama hasil jualan hari-hari itu, ya ya kan itu resiko ya. Iya, setiap bisnis itu kan pasti ada resikonya ya. Nah, hal-hal seperti itu yang harus dilihat dan dipahami juga,
dan juga dilihat nih sama si pedagangnya, biaya mahal nggak sih? Sebenarnya nggak mesti mahal kok biayanya. Kadang banyak e-commerce apalagi yang baru-baru itu mereka masih kasih mungkin platform fee-nya gratis. Ada yang ngecharge, memang kalau ngecharge juga bisa gede ya, bisa kayak on demand services gitu bisa ngasih charge ke UMKM itu bisa 15 sampai 20% untuk yang berdagang di platform mereka. Itu gede banget. Tapi terus kan harus dilihat lagi bahwa ada nggak kesempatan kalau saya masuk ke sana dengan biaya tambahan segini, nutup nggak kalau saya bisa dapat lebih banyak lagi nih pelanggannya. Saya bisa nggak ningkatin kualitas dari dagangan saya. Ya, hal-hal seperti itu yang jadi dihitung. Memang digitalisasi itu membuka kesempatan yang sangat luas, tapi juga di waktu yang sama resikonya juga jadi besar. Karena kalau misalnya kita punya UMKM terus kita masuk di ini apa namanya platform on demand services yang potongannya bisa sampai 15 sampai 20%. Iya, gede sih. Gede. Terus mereka pakai harga yang sama biar tetap murah. Tapi ternyata pelanggannya bukan bertambah, tapi pelanggannya bergeser. Pelanggan yang tadinya datang ke sana nggak datang tapi mereka pesan online, tapi nggak ada pelanggan baru atau pelanggan barunya sedikit. Artinya kan sebenarnya penghasilan mereka berkurang malah. Iya betul, karena kan harus ngasih persentase tadi kan. 15%. Betul. Nah, itu yang harus dilihat juga, resikonya tetap ada. Berarti ada saat dimana ya lebih baik tidak bergerak ke digital. Kadang-kadang ya kembali, kadang-kadang tergantung dari UMKM-nya juga. Kayak misalnya ini apa namanya, kebetulan saya suka batik gitu ya. Iya. Ada pengrajin batik, mereka itu masuk ke digitalnya itu hanya ke Instagram gitu. Mereka posting di Instagram bahan-bahan yang lagi mereka kerjain gitu, mereka kasih project-project mereka. Udah cuma kayak gitu doang. Kadang-kadang kayak gitu kan juga melihat, oh mereka lagi ada, jadi ada informasi tambahan, oh ada ya ternyata ya yang lagi bikin ini, bisa dikontak, mau dong lihat dong ini ada seperti apa, oke nanti dikirimin foto, terus kita pindah ke WA, kita pindah ya udah kita komunikasi di luar dari itu gitu kan. Nah, kalau mereka masuk ke e-commerce bisa untung, tapi bisa juga orang nanti ngeliat, oh ini bagus nggak sih sebenarnya barangnya gitu loh, ini dijual di e-commerce ini nih, jangan-jangan ini bahan apa nih Iya, gitu kan. jadi malah kena filter gitu kan. Bener, jadi kayak oh nanti persepsinya jadi turun ya, yang kayak gitu-gitu. Nah itu memang ada beberapa hal ya, kembali pertimbangannya adalah apakah saya mau masuk digital, kalau mau masuk digital kemana, itu tergantung dari UMKM itu sendiri. Berarti Bang Wawan suka batik nih. Kalau misal batik ya berarti ya sebenarnya ada tren-tren tertentu dong yang ya bisa dibilang kan tren cepat ya berjalannya, apalagi kalau misal di TikTok gitu ya. Ada nggak sih tren-tren digitalisasi UMKM yang bisa di-share, atau kayak batik ini konsepnya bagaimana sih digitalisasinya? Kalau yang batik sih sebenarnya konsepnya mereka cuma ya itu ya apa namanya, Yang tadi. bener naikin di Instagram aja. Instagram Mereka aja. juga begitu saya tanya gitu, kenapa nggak jualan di ini aja Bu, di platform atau bikin website? Ribet. Nah, Gitu kan, kita kan datang lagi tuh. iya ribet gitu ya. Ya udah oke gitu. Tapi kalau tren mungkin apa ya? Sekarang banyak tuh orang yang UKM itu bahkan mereka iklan itu sekarang, produk itu iklan udah nggak mesti iklan di TV. Iklannya itu banyak yang di TikTok atau di IG gitu. Jadi bikin reels atau bikin TikTok gitu, bikin TikTok feed gitu ya untuk ya kelihatan oh make ini gitu. Jadi sebenarnya bahkan sampai ke metode pemasaran sendiri juga berubah. Iya betul. Ya sama kayak Landak ya, bisa dicek yang Landak IG yang sekarang lagi di IG. Nah, Banyak tuh reelsnya. Oh sama kalau sobat di IG atau di YouTube ada pertanyaan bisa langsung aja tanya. Mumpung ada apa namanya ex direktur OVO dan CEO CoinPay, mungkin bisa apa namanya mendapatkan insight yang banyak ya. Tadi kita ngomongin trennya. Kalau apa namanya ya kita mati saja. boleh. Jadi, ini ada bagaimana saran untuk peran pemerintah dapat membantu digitalisasi UMKM ini?
Wah, oke. Kalau ngomongin pemerintah agak Ya perlu rame hati-hati ya, ya. gitu. Ya, Karena apa? karena sekarang ini, kalau dilihat pemerintah itu eh, sangat suportif sih terhadap UMKM Oh digital gitu begitu ya. ya, sempat. Karena eh, pertama dari industri pariwisata. Industri pariwisatanya sendiri mendorong untuk digitalisasi, mendorong untuk apa namanya pariwisata digital. Ada travel fair, ada terus bikin semua hal yang dibikin online juga gitu loh. Kayak itu ya, Jackpreneur gitu ya. Betul, jadi hal-hal seperti itu ada. Terus kalau kita lihat dari banyak lembaga-lembaga negara juga, bahkan kayak Bank Indonesia, itu mereka juga punya UKM binaan. Mereka punya, nah itu, jadi mereka sendiri memang membina UKM-UKM. Terus kementerian-kementerian lain juga, Kementerian Keuangan, Kementerian apa namanya, ya banyak sekali kementerian itu mereka memang menjangkau juga ke UKM, dan yang mereka lakukan itu adalah juga salah satu halnya adalah mendidik supaya coba adopsi dunia digital ini, supaya bagaimana cara, karena gini, kalau kita ngomong digital ya, artinya kemungkinan untuk UKM kita punya akses ke dunia internasional jadi lebih luas. I see, ya betul betul sih. Itu jadi mendadak kesempatan untuk ekspor jadi lebih banyak. Kan itu. Terus kita lihat, oh ternyata kalau mau ekspor kualitasnya harus dinaikin. Oh kalau kualitas dinaikin, saya costnya nambah sekian. Tapi ternyata untungnya jauh lebih gede ya. Gitu. Nah Iya. hal-hal seperti ini tuh pemerintah tuh sebenarnya juga cukup suportif sih di hal ini. Mungkin memang kalau dilihat dari sisi sebaliknya yang bikin orang juga khawatir, kembali masalah literasi dan masalah kebiasaan ya. Itu adalah, oh ternyata UMKM ternyata transaksi e-commerce itu ada pajaknya juga. Oh iya, iya. Waduh, ini gimana? Waduh, nanti penghasilannya berkurang dong. Waduh, ya waduhnya banyak lagi. Waduhnya banyak ya. Nah, edukasi terus ya, edukasi kepada apa namanya para pelaku UMKM ini terhadap terhadap regulasi yang ada, terhadap aturan-aturan, terus terhadap eh, resiko apa dan kesempatan apa yang ada, ini sangat sangat perlu untuk diberikan kepada mereka sih. Ya betul juga sih, maksudnya kan ya baru-baru ini juga ya, Bapak Presiden sendiri Pak Jokowi juga ya kita dapat kalau memang UMKM itu backbone-nya Indonesia gitu ya. Betul. Jadi bahkan kayak kalau Pak Jokowi sendiri pakai jaket Jaket dari lokal. ya jaket Ya kan? lokal, habis itu menggembar-gemborkan kualitas rumah sakit yang memang sebenarnya bagus di Indonesia, tapi kenapa orang-orang malah Pilih keluar gitu luar. kan. Betul. Ya. Kalau kayak tadi contoh yang apa namanya BI ya mengajarkan UMKM akan digitalisasi ya, contohnya gimana sih? Maksudnya kayak mereka mengajarkan konsepnya, atau memang mereka memberikan platform sendiri, atau Sebenarnya ya itu kan saya nggak tahu sih secara konsep apa namanya implementasi di lapangannya seperti apa gitu ya. Tapi mereka ada beberapa tempat, ada beberapa UKM itu mereka bina, terus juga dikasihkan supaya mereka bisa terima uang elektronik. Mereka juga diajarin untuk masuk ke platform-platform e-commerce. Nah, jadi di situ memang membangun apa namanya pemahaman mereka bahwa bisnis ini bisa dimasukkan ke digital gitu. oh kalau berarti dari BI sendiri sebenarnya memilih, ya balik lagi ke data ya yang tadi mau bilang ya, maksudnya dia juga memilih UMKM ya, atau UMKM yang mana yang memang mm, ya bagus untuk diajarkan digitalisasi ini ya. Iya, ya itu dia, karena ujung-ujungnya data ya. Oke, mereka si UMKM ini bisa mendapatkan data supplier, data distributor, data data akses ke customer. Tapi di sisi sebaliknya, dari sisi pemerintah kan juga semakin banyak UMKM yang masuk ke dunia digital, data mereka terhadap pendapatan penduduk, terhadap pendapatan dari usaha, terhadap perputaran ekonomi juga jadi lebih Lebih jelas, valid gitu, ya. lebih jelas datanya karena emang ada catatan secara digitalnya. Jadi nanti dari sisi pemerintah juga bisa, kalau semisal melihat ada masalah langsung dapat dimonitor, habis itu ketemu gitu ya, yang bisa apalah kebijakan yang bisa dikeluarkan gitu ya. Betul. Jadi dalam melakukan perumusan regulasi, perumusan kebijakan itu jadi lebih enak karena datanya jadi lebih kaya gitu sih. Kalau dari Bawang sendiri
apakah pemerintah bisa catch up gitu dengan perkembangan teknologi yang ya bisa dibilang baru-baru ini cepet banget ya. Nah, kalau pemerintah bisa catch up dengan digital, dunia digital dengan perkembangan digital, sebenarnya yang kita lihat mungkin secara pemerintahnya dan secara regulasinya gitu ya. Kalau secara pemerintahnya rasanya sih kalau menurut saya sebenarnya mereka bisa memahami ya perubahan teknologi gitu, perubahan teknologi, tren dari teknologi, ada pengembangan fitur baru di mana aja gitu, itu bisa diikutin. Tapi pada saat itu ditarik untuk merumuskan suatu kebijakan, suatu regulasi, nah ini kan jadi lebih panjang ya ceritanya gitu. Nah mungkin di sini nih selalu yang jadi masalah nih gitu. Tantangan terbesarnya adalah cari gimana caranya supaya walaupun oke, kita tahu bisnisnya, kita tahu perkembangannya dan proyeksi ke depannya, tapi gimana caranya kita bikin regulasi yang cukup solid untuk menjaga gitu kan. Iya betul. Ya soalnya untuk yang regulasi ini memang ya berkembangnya ya cepat juga sih sebenarnya bisa dibilang ya. Apalagi kalau dengan kripto ya, barusan juga ada keluar hukum yang mengenai kripto ya. Jadi ya, mereka sebenarnya kalau ya aku bilang sendiri sih ya cukup memuaskan sih sebenarnya untuk mengikuti perkembangan startup ya. Betul itu dia. Jadi kalau ngelihat dari dunia ininya lah, fintech dan kripto gitu ya, BI, OJK itu mereka setiap tahun ada regulasi baru, mereka selalu merevisi kebijakannya gitu kan. Terus kalau yang sekarang saya jalanin di kripto itu kan dari sisi Bapepti sebagai regulator dari ini komoditas dan komoditi gitu kan, itu juga perkembangan dari regulasi kriptonya bisa cukup mengimbangi dengan apa yang terjadi di market gitu. Iya soalnya kalau ya atau ya kalau di sosial media aku sih selalu dengannya kayak pemerintahan lemot nih atau apa gitu kan. Jadi kayak ya akunya juga ya nggak tahu dalamnya bagaimana kan, regulasi juga nggak bisa dibuat seenaknya juga kan, nggak bisa walaupun nggak bisa win-win untuk semua pihak ya, tapi kan juga dari sisi pemerintahnya juga mereka melihat apa yang terbaik untuk semuanya gitu kan. Betul. Nah itu ujung-ujungnya pada saat membuat regulasi dan juga mengawasi pasar gitu ya, kan pemerintah kan pasti ngelihat apa sih yang terbaik untuk UMKM, apa yang terbaik untuk industri itu. Nah tinggal gimana caranya pelaku usaha, pelaku UMKM itu juga bisa mengikuti perkembangan zaman, bahwa mereka juga harus mengadopsi kembali lagi. Kalau sekarang memang trennya adalah digital, ya harusnya ada kok celah, ada kok jalur untuk masing-masing UKM itu untuk masuk ke dunia digital dan bisa mengadopsi dunia digital dengan baik. Kalau tadi kembali lagi sih ke BI ya, berarti kan mereka ada parameter UMKM yang berhasil. Kalau misal bukan dari BI, mungkin dari menurut Bawang sendiri, ada nggak sih contoh UMKM yang berhasil digitalisasi? UMKM yang berhasil digitalisasi. Mungkin dari pengalaman bisa segue ke promosi OVO. Apa ya? Kalau UMKM yang berhasil digitalisasi, saya nggak tahu sih seberhasil apa sih. Tapi memang banyak UMKM contoh sepatu itu kan banyak sekali ya yang bikin produk lokal. Dulu saya suka bikin beli sepatu lokal gitu. Dulu nyarinya susah. Jadi kalau mau nyari itu ntar teman bawain katalog, oh ini brand ini tuh saya dikasihin katalog, ngelihatnya capek. Sekarang saya beli sepatu produk lokal itu udah ada berapa merek, udah banyak gitu di platform e-commerce banyak. Nah ini salah satu keberhasilan sih, bahwa produk UKM menjadi lebih sukses dengan mengikuti digital platform digital. Iya benar sih. Soalnya dulu kalau mau mencari produk lokal nggak ada, zaman dulu kala ya, nggak ada Facebook ataupun nggak ada TikTok begitu ya. Iya, kita nggak tahu apalagi sekarang kalau dengan adanya TikTok kita kan ngelihatnya experience ya. Jadi orang make misalnya sepatu lah ya, kita lagi ngomongin sepatu gitu kan, orang make lari-lari pakai sepatu itu, ternyata enak ya dipakai lari ya kayaknya. Wah, gitu. Bisa ngerasain gitu kan. Iya, bisa ngerasa gitu ngelihat orangnya lari, orangnya loncat-loncat, kayaknya asik nih pakai sepatu itu gitu kan.
Dipakai jalan, pakai bajunya beda-beda. Oh ternyata stylenya bagus tuh kayaknya sepatunya gitu kan. Nah jadi experience-nya dapet gitu. Itu yang bagaimana perkembangan teknologi itu bisa dipakai sama pelaku industri. Kayak contoh ya batik ya tadi yang Iya. yang Bang Wawan maksudnya kayak bisa ngelihat orang-orang pakai batik ini atau model ya istilahnya atau ngeliat di reels wah batiknya Betul, oh kayaknya kok terus bagus ya gitu, kelihatannya bagus ya, oh dia coraknya bagus, oh dia ininya motif-motifnya nih menarik nih, oh ya udah deh, oke coba deh lihat deh, nah kan itu kan artinya kan jadi kita sendiri juga ada drive untuk ini kayaknya lucu nih untuk dilihat lebih lanjut gitu loh. jadi lebih apa namanya lebih ya sebenarnya lebih ke arah aksesibilitas juga ya Iya betul. kalau ya berarti bisa disimpulin kalau digitalisasi itu ya pembelajaran yang bisa diambil ya berarti apakah ya memang overall baik. Digitalisasi baik, sangat baik. Bagaimana caranya supaya UKM itu bisa mengadopsi sesuai dengan model bisnis mereka dan sesuai dengan harapan mereka untuk apa yang mereka mau lakukan di bisnis mereka. Nah, tinggal bagaimana caranya kembali lagi ini masalah literasi dan juga masalah kesiapan mereka, kesiapan secara infrastruktur mereka ya, ya handphonenya lah, perangkat mereka gitu. Kalau itu semua sudah dimiliki sama para pelaku UMKM ini, saya yakin sih minimal dengan literasi dari apa itu digital, apa itu resikonya, bagaimana ada masalah atau enggak, bagaimana tentang peraturannya. Kalau itu semuanya bisa dibantu, bisa diajarin ke mereka, mereka bisa mengetahui lebih dalam tentang hal itu, saya yakin sih digitalisasi UMKM itu akan jauh lebih pesat lagi. Oh, berarti semua tergantung sama ya UMKM sekarang ya. Jadi Betul. apa namanya? Apakah sebenarnya mau ya pada intinya mau belajar ya Iya. literasi gitu ya. Mm-mm. Betul. Ya, sebenarnya ya pertanyaan penutup sih. Bentar. Oh, ada pertanyaan? Ada pertanyaan Silakan. dari Bapak Hans pribadi. Apakah konsep fintech sudah sangat bubble itu mitos doang? Waduh, konsep fintech itu sudah bubble. Sebenarnya fintech itu, nah ini satu hal yang mungkin aku agak cerita dikit deh, bahwa fintech itu sebenarnya udah lama banget kok. Financial technology itu dari apa? Dari sebenarnya fintech yang kalau kita bilang financial technology, teknologinya itu bahkan bank punya call center itu udah teknologi loh. Iya, ATM, bener sih. ATM itu juga teknologi loh. Berkembang ke sini bahwa ada layanan keuangan non bank. Nah, ini yang disebut sekarang yang lagi diomongin tentang fintech kan itu. Layanan keuangan yang diselenggarakan oleh institusi di luar bank. Apakah sudah bubble? Untuk model bisnis yang beberapa tahun lalu berjalan, konsep uang elektronik tapi yang konvensional atau yang konsep uang elektronik dengan ranah tertentu gitu memang sudah saturated, marketnya udah penuh nih, udah rame gitu. Tapi kembali lagi sama, kalau kita balikin ke UKM itu lebih dari 70% industri di Indonesia itu UKM. Mau bisnis ini, mau fintech ini udah saturated di banyak tempat, tapi masih banyak loh tempat yang belum dijelajah, masih banyak loh yang belum disentuh. Memang ini kalau kita sebut ini kan emang udah sisa-sisa gitu, tapi sisa-sisanya banyak men gitu lah. Jadi masih banyak kesempatannya, dan kalau kita mau namanya kita benar-benar, apalagi kan kalau Pak Presiden kan ngomong perkembangan ekonomi dari daerah terjauh, terluar, Oh iya gitu bener. kan, Iya, masih inklusif banyak kan sebenarnya. sebenarnya, masih banyak sebenarnya. Jadi kita harus merangkul semua itu sih, masih banyak tempatnya. Dan apakah bubble, antara iya dan tidak sih. Maksudnya bagaimana tuh antara Ya itu kalau dilihat apakah growth-nya sama seperti kemarin yang growth-nya itu bisa Langsung sampai bisa 10, berkali-kali. 30, 50 kali. Enggak gitu. Udah enggak seperti itu lagi. Tapi room to growth-nya masih besar sekali juga. I see. Berarti sudah terjawab pertanyaannya? Semoga jawabnya. Ada. Pertanyaan lagi Oh iya. dari Sobat Fandi Juanda.
bagaimana keamanan untuk UMKM yang go digital? Apakah ada edukasi terkait ini? Nah, untuk pengamanannya ini juga salah satu hal tentang edukasi gitu ya. Karena banyak sekali contoh pelaku UKM yang masuk di e-commerce gitu. Mereka sharing account. Saya punya toko A, terus kamu juga punya toko B yang ada toko C. Udah kita joinan aja lah, kita bikin satu account buat biar rame-rame kita jualan di situ. Ternyata yang satu nge-fraud. Nipu, jual barang tiruan. Lah kita semua kena. Celaka. Ya kan? Terus pada saat kita bicara platform e-commerce, bukan platform e-commerce lah, platform digital, itu kan ada resiko kena hack, ada resiko kebocoran data. Ya. Bukan dari pelaku UKM ya, mungkin dari sisi platformnya, atau mungkin bukan dari sisi platformnya, emang ada aja hacker jago yang masuk gitu kan. Kayak yang Bjorka itu ya. Nah, kayak begitu kan banyak sekali hal yang terus kayak, wah ternyata dagang di digital resiko banget, gue rugi. Ya nggak gitu juga. Memang ini kembali lagi edukasi benar gitu loh, bahwa harus diajarin gitu loh bahwa kalau kita jualan offline, resikonya adalah preman datang, malah ada rampok datang, gitu kan, nyolong. Resiko di dunia digital adalah kebocoran data, salah satunya gitu loh. Iya, semacam dirampok juga sih. Iya, semacam dirampok. Jadi sebenarnya resiko itu selalu ada, cuma beda bentuk aja gitu. Ya, hacker tuh ya istilahnya ya preman online lah. Iya. Gimana? Sobat, apakah terjawab pertanyaannya? Mungkin ada pertanyaan lain? Semoga terjawab. Ada dari sobat Hans pribadi lagi. Bubble ya? Cerita dong, ada nggak pengalaman lucu waktu di OVO yang berkesan? Oh, spesifik di OVO. Waduh, banyak banyak sih sebenarnya cerita-cerita lucu gitu ya. Salah satunya mungkin pada saat saya mau masuk ke UKM di satu daerah gitu. Saya nggak bisa sebut daerahnya lah. Itu cukup lucu ceritanya. Jadi ini daerah kota yang banyak pelajarnya gitu kan, harusnya banyak anak mudanya. Tapi pada saat saya ke sana ngobrol sama UKM di sana, ternyata yang UKM-nya itu malah nggak pengen mengadopsi ini platform digital. Kenapa? Karena buat mereka kayak enggak, ini kalau bisnis saya itu seperti ini, saya catat semuanya kertas. Jadi semuanya manual. Ternyata setelah dilihat, walaupun di kota itu banyak pelajar, tapi pelaku UKM-nya itu orang yang sudah berumur. Iya benar. Jadi demand-nya ada, demand untuk digitalnya ada, supply-nya nggak ada pada saat itu. Jadi itu cukup menarik. Terus kita lihat kayak ternyata bahwa ini juga susah ya ditembus ya kayak gitu ya. Bahwa customer-nya mau pakai digital, tapi pelaku UKM-nya, pedagangnya nggak ngerti. Malah kebalik ya biasanya. Biasanya masalahnya kan demand-nya yang nggak ada gitu kan. Iya, ini demand-nya ada, supply-nya yang nggak ada waktu itu. Baru berubah pada saat seiring berjalannya waktu. Oh ini udah turun ke anaknya nih, Nah itu baru berubah, baru mulai satu mengadopsi digital. Jadi sebenarnya digitalisasi itu memang generasional lah istilahnya ya ibaratnya. Kan kalau yang Gen Z atau milenial itu kan udah native kan, digital native. Kalau gua kan digital migrant gitu. Jadi dulunya waktu gua kecil ya gua nggak ngerti digital. Seiring berjalannya waktu, tahu ada komputer, tahu ada handphone, belajar. Anak sekarang lahir iPad, tab, ya kan udah kayak begitu. Iya. Jadi udah ya ada language sendiri ya, udah belajar dari, apalagi kalau dari anak-anak ya, jadi lebih fluent ya. Bener. Karena udah native, udah emang dari lahir ada itu gitu. Ya bener sih, soalnya kan kayak belajar bahasa pun apapun ya, maksudnya kayak Inggris atau bahasa Jerman atau yang lainnya ya, memang lebih bagus diajarkan pas muda ya. Iya. Jadi bagaimana sobat, sudah terjawab sobat Hans pribadi? Ada pertanyaan lagi? Dari Bapak Niko Prakoso. Oke.
apakah prioritas untuk meningkatkan literasi digital lebih tinggi dibandingkan meningkatkan digital marketing? Wah, Pertanyaan personal sebenarnya. iya. Prioritas tentang literasi tentang digital itu sendiri sama digital marketing ya. Dua-duanya penting sih, nggak bisa dibilang mana yang lebih penting karena kalau kita bilang literasi terhadap digital itu seperti apa, kalau nggak ada literasi digitalnya, mereka nggak bisa masuk ke digital marketing. Nggak akan masuk di kepala mereka caranya gimana. Tapi kalau literasi digitalnya ada tapi nggak mempelajari tentang digital marketingnya juga, mereka juga nggak tahu ini gimana caranya kalau saya mau masuk ke sana, untungnya apa. Karena kan sekarang digital marketing banyak biayanya juga nggak murah sebenarnya. Kalau dibandingin offline, Dibandingkan, billboard. nah dibandingkan offline itu kadang-kadang gini, marketing offline banyak yang melakukan dari mulut ke mulut juga. Word of mouth. Iya, word of mouth itu kan penting. Hmm. Itu biayanya berapa? Kadang-kadang biayanya kecil sekali dibandingkan kalau oke, kita ads digital ads gitu, ads di Instagram, Facebook, TikTok, whatever gitu kan, biayanya kecil tapi kita bilang oh iya karena kita mau reach-nya sekian, biayanya jadi gede. Sebenarnya dari reach sekian puluh ribu, sekian ratus ribu reach-nya, berapa sih dari itu yang sebenarnya jadi beneran bisa masuk jadi income, jadi customer, ada berapa banyak sih? Nah, tapi kan itu juga kembali ada ilmunya ya gitu loh. Nah itu tadi kan jadinya ilmu tentang digital marketing itu juga jadi perlu. Jadi sebenarnya dua-duanya ini nggak bisa salah satu sih kalau kita mau melakukan bisnis secara digital ya. Iya benar sih. Benar sih, memang harus paralel ya, dua-duanya dijalankan. Kalau semisal word of mouth sendiri kan memang ya, kalau digital kan memang kuatnya mereka di data ya. Jadi apapun yang dilakuin kalau semisal advertisement gitu ya, ya oh dapat orang segini atau bagaimana gitu kan. Habis itu jelas apa sumbernya dari mana. Kalau semisal word of mouth, habis itu ada penjualan, ya UMKM nggak bisa mengambil apa ya suatu decision keputusan berdasarkan data karena datanya nggak ada gitu, gimana? Ya antara ya benar kalau dibilangin datanya ada atau enggak, kalau yang offline apalagi word of mouth kayak gitu nggak ada datanya. Tapi mereka bisa melihat bahwa ternyata kalau ngomong sama ini orang lebih banyak yang datang ya, ternyata kalau di sini orang banyak ya. Sebenarnya kan ujung-ujungnya dari marketing apa sih, kita kan pengen tahu kan, yang penting orang datang banyak kan. Keuntungan dari digital ini adalah digitalisasi ini adalah kita lebih bisa ngukur, kita spread ke berapa banyak, kita spending berapa banyak, kita bisa track karena kita bisa tahu orang mengakses tools kita ini, orang mengakses platform kita ini lewat channel apa. Nah, ya itu benefitnya lah. Iya betul sih, benar-benar. Bagaimana Bapak Niko Prakoso, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Mungkin ada pertanyaan lain? Sudah tidak ada, itu terakhir. Nah, kita kembali ke list pertanyaan. Sebenarnya pertanyaan terakhir itu udah dibilang sama si Bapak Hans. Oh gitu. Jadi kayak pengalaman, kalau begitu pengalaman jangan spesifik OVO lah. Pengalaman yang paling menarik selama perjalanan Bang Wawan lah digitalisasi UMKM itu, mungkin ada yang lebih aneh lagi. Oke, pengalaman yang paling menarik adalah waktu saya handle perusahaan ride hailing. Oke. Ya, perusahaan ride hailing itu lucu karena idenya adalah sekarang kan kalau kita ojek itu dulu ya, sebelum ada aplikasi yang ride hailing ini, sekali naik ojek itu biasanya sekitar 30.000, 40.000, jarak dekat tuh sekitar segituan gitu. Dan untuk nyari itu biasanya kita telepon dulu kalau udah kenal gitu kan, kita telepon sama yang jaga warung atau sama tukang parkir di situ, "Bang, ada ojek nggak?" gitu. Aduh, jadi inget dulu. Nah, tapi terus dengan adanya si aplikasi ride hailing ini, harganya diturunin. Minimum itu adalah 15.000. Jarak dekat itu 15.000.
itu supir ojek itu banyak yang marah. Oh iya, waktu itu ya banyak demo Iya ya. banyak sekali deh orang, wah gila ini murah sekali ini itu segala macam. Tapi ternyata dalam waktu yang singkat hampir semua ojek, bahkan sampai semua, ya hampir semua ojek lah mendadak udah masuk di platform itu. Mereka ngerasa wah ini dapat banyak sekali apa namanya banyak kita kesempatannya banyak sekali nih, penghasilannya meningkat pesat. Terus terjadi lagi perubahan. Tadinya bisa dapat uang sebanyak itu, penghasilan sebanyak itu karena ada insentif-insentifnya. Jadi kalau misalnya ngambil orderan 10 itu dapat duitnya sekian. 10 sampai mungkin sampai 20 itu ada insentif tambahan. Terus mereka jadi merasa kayak begitu lagi turun, begitu demand-nya lagi turun karena tukang ojeknya udah banyak sekali, komplain lagi. Bilang kenapa ini wah penghasilan saya turun, harusnya ini jadi gaji dong. Oke. Gitu. Terus ya banyak sekali, jadi dinamika itu tuh ternyata digitalisasi itu mengubah pola pikir orang gitu loh. Yang tadinya menurut dia income sehari 100.000 itu udah cukup, mendadak income 200.000 itu nggak cukup. Iya, malah minta lebih ya. Malah minta lebih karena apa? Karena mereka jadi melihat kan. Jadi tuh orang lain bisa dapat lebih banyak, kenapa gua nggak dapat sekarang gitu. Salah satu keuntungan digitalisasi berarti kan. Betul, salah satu keuntungan dan juga sisi buruknya gitu loh, bahwa dengan akses ke informasi jadinya orang banyak yang ngerasa kayak kenapa gue cuma dapat segini ya. Padahal emang market di situ emang segitu boy gitu loh. Iya, Ya betul beda sih. gitu kesempatan ya hal-hal seperti itulah. Jadi kita belajar banyak sekali sih dari situ gitu loh. Apa namanya? Bagaimana psikologis orang, bagaimana kita cari skema insentif, skema pricing yang paling baik itu seperti apa, itu pelajarannya banyak sekali di sana. Dan di situ melihat bahwa suatu hal yang baik itu memang kadang-kadang penerimaannya juga belum tentu selalu baik kan. Namanya pertama kali pasti banyak yang nentang lah. Ya namanya juga ide baru ya. Iya, melawan namanya juga ide melawan arus. Ya dulu kayak ya ide ride hailing kan ya ojek biasa juga ngetemnya biasanya satu tempat ya. Sekarang bahkan ya bisa dibilang suatu achievement ya, suatu keberhasilan digitalisasi juga ya, bisa mengubah mindset ya abang yang sekarang Gojek sama Grab ya. Iya. Ya itu memang suatu keberhasilan. Kalau semisal ini kan tadi kan judulnya digitalisasi UMKM, peluang atau jurang. Nah, menurut Bang Awan, peluang atau jurang? Digitalisasi UMKM itu adalah peluang yang sangat besar. Tapi orang harus belajar, orang harus jeli melihat kesempatan yang ada dan menimbang resiko-resiko yang ada. Edukasi itu jadi sangat penting, dan juga membuka mata, membuka telinga itu jadi sangat penting untuk mencari informasi yang benar. Karena kalau sampai salah, yaitu resikonya juga jadi lebih besar juga untuk mereka. Ternyata mereka salah, mereka masuk ke dalam jurang. Ya tadi, kalau kita tahu, kalau saya pertama buka bisnis di satu daerah gitu ya, saya tahu resikonya adalah preman di daerah itu. Ya. Kalau ini digital, premannya itu nggak cuma di daerah itu, premannya itu di seluruh dunia bisa masuk, gitu kan. Jadi ya itu resiko dan juga bagaimana menanggulangi dan mengatasi resikonya itu jadi penting supaya kita nggak terperosok ke jurang. Waduh, mantap sekali. Berat sih untuk mengakhiri. Ya mungkin awal-awal premannya ya dalam negeri dulu lah, bukan internasional dulu ya. Ya, kalau platformnya gede, preman dari luar happy banget. Oh, kenapa? Ya, kalau namanya preman kan ngeliat ada barang lucu nih, barang bagus nih, coba gue sikat ah. Kan gitu. Oh iya bener juga sih. Oh, kalau yang ride hailing nggak bisa begitu kan? Banyak sekali yang ngehack. Oh, konteksnya nggak. Iya, premannya kan beda. Kayak kalau preman disamperin gua minta duit gitu. Kalau preman di dunia digital mendadak duitnya diambil aja, mendadak hilang aja. Oke ya, apa namanya ya 100 perak, Iya. satu transaksi gitu ya. Benar makanya kayak gitu. Ya itu tadi mengakhiri podcast kali ini ya. Jadi ya mungkin sobat
ada pertanyaan nanti di video on demand-nya di YouTube sama di IG, nanti juga ada highlights-nya. Kembali lagi itu landak titik. Habis itu kalau untuk sosial media yang lainnya landak.id. Nah juga untuk audionya, podcastnya nanti akan ada juga di Spotify ya. Ya sebenarnya kalau mau nanya sih kapanpun bisa ya, bisa langsung tanya ke sosmed manapun ya. Nah terima kasih loh Bang Setiawan Adiputro yang Thank sebagai you. ex-director OVO apa itu ya, CEO CoinPay. Aduh udah, terima kasih banget sih bisa datang. Soalnya kan jadwalnya ramai banget nih. Senang lah kita bisa sharing-sharing. Thank you banget waktunya bisa ikut join di podcast ini. Iya, terima kasih banyak. Soalnya digitalisasi UMKM karena penting ya. Penting sekali. Iya, peluang lah. Berarti bukan jurang ya. Oke sobat, terima kasih sudah hadir pada podcast kali ini ya. Ya ditunggu untuk podcast berikutnya. Podcast berikutnya juga nanti bisa dilihat di post Instagram. Okay. Terima kasih. Thank you.